menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sebagai bentuk komitmen membantu program pemerintah mengatasi kasus stunting, Perkumpulan Lions Club Distrik 307B1 memberikan bantuan makanan tambahan kepada 24 anak di wilayah Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Pemberian bantuan ini dilangsungkan di kantor Kecamatan Setiabudi dan dihadiri Camat Setiabudi Iswahyudi, Ketua Global Service Team Distrik Koordinator L. Edwin Purwohandianto, mewakili Gubernur Distrik 307B1, Ketua Panitia Weni Arsianti, jajaran Kecamatan Setiabudi serta sejumlah fellow Lions. Anak yang menerima bantuan makanan tambahan ini merupakan anak yang gizinya diindikasi masih kurang dan berasal dari 8 kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Setiabudi. Makanan tambahan yang diberikan tersebut merupakan makanan-makanan yang mengandung protein hewani seperti ayam, ikan, daging, dan telur. Protein adalah makronutrien, pembentuk struktur tubuh manusia, seperti organ vital, jaringan, hormon, bahkan hemoglobin dan antibodi. Oleh karena itu, protein sangat penting karena dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan normal pada anak. Bantuan makanan tambahan diberikan secara simbolis oleh Camat Setiabudi dan dilanjutkan oleh Ketua GSTDC dan Ketua Panitia. Selain memberikan bantuan makanan tambahan, pihak panitia juga menggelar kegiatan penyuluhan dari narasumber berkompeten. Penyuluhan yang diberikan yakni seputar cara-cara pencegahan stunting yang harus dijalani sang orang tua. Camat Setiabudi Iswahyudi memberikan apresiasi kepada Perkumpulan Lions Club Distrik 307B1 atas bantuan makanan tambahan kepada anak-anak rawan stunting yang ada di Kecamatan Setiabudi. Diharapkan bantuan tersebut dapat mengoptimalkan pertumbuhan anak sesuai dengan usianya. Iswahyudi mengajak pihak lain mulai dari institusi swasta maupun komunitas untuk meniru upaya Lions Club dalam mencegah kenaikan angka stunting. Ya, saya bersyukur ya atas bantuan dari Ibu Weni ya Arsanti selaku Presiden Lions Club dan Pak Edwin ya atas bantuan pemberian makanan tambahan bagi anak yang terduga stunting di wilayah Kecamatan Setiabudi. Jumlahnya ada 24 anak ya. Itu akan diberikan oleh Lions Club dalam jangka waktu tertentu ya. Tentunya akan lebih menambah gizi bagi yang bersangkutan. Itu 24 sudah semuanya. Paling banyak ada di Menteng Atas 11. Harapannya dengan bantuan ini segera tumbuh kembangnya bisa normal sesuai dengan usianya. Jadi kita turun langsung dengan Puskesmas, Dasawisma yang mencari target yang diduga stunting, dan setelah kita ke bawah dengan Dasawisma dan Puskesmas terdapat 24 anak yang terduga stunting. Jadi bersama bahwa wilayah Setiabudi ini mungkin wilayah yang cukup maju ring 1 ya. Kita berharap dari masing-masing perusahaan atau gedung yang ada di wilayah Setiabudi dapat bersama-sama membantu anak yang terduga stunting ini sehingga bisa diberikan makanan tambahan dan lebih cepat pulih seperti anak yang layak pada umumnya. Contohnya adalah Lions Club ini sudah sebagai pelopor. Ketua GSTDC Edwin Purwohandianto mengatakan pencegahan stunting yang dilakukan Perkumpulan Lions Club Distrik 307B1 ini berawal dari informasi yang disampaikan Wali Kota Jakarta Selatan Muncirin saat acara penyerahan 1000 tongkat putih dan paket sembako kepada para disabilitas netra di gedung kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada Oktober 2022 lalu. Informasi yang disampaikan yakni ada 3 kecamatan di Jakarta Selatan yang masih rawan stunting, yakni Kecamatan Setiabudi, Tebet, dan Mampang. Informasi tersebut dengan cepat direspon Perkumpulan Lions Club Distrik 307B1 dan dibuatlah kegiatan pemberian bantuan makanan tambahan ini. Selain itu, masalah stunting menjadi prioritas karena masuk ke dalam salah satu program Lions Internasional yakni Relieving the Hunger. Menurut Edwin, selain memberikan makanan tambahan, Perkumpulan Lions Club Distrik 307B1 juga akan membenahi sanitasi utamanya di Kelurahan Pasar Manggis, Setiabudi. Dan selain itu, setelah kita bersama-sama dengan camat, kita melihat kondisi ternyata sanitasi ini juga mempengaruhi stunting, sehingga kita sudah merencanakan akan membuat jamban komunal. Nah, rencananya di Pasar Manggis ya, Kelurahan Pasar Manggis di Setiabudi juga sini. Nah, itu juga ya harapan kita bisa mengurangi penyebab stunting ini. Bagus sekali, dan saya kira itu juga sudah diberikan oleh dari pemerintah setempat, tapi kami juga akan kami sudah menyiapkan rencana e-book untuk stop stunting. Nah, kita akan bagikan kepada masyarakat terutama yang
daerahnya cukup padat penduduk dan dengan kondisi yang ada stunting ya, kita akan serahkan ke mereka. Dan juga harapan kita adalah di posyandu kita akan memberikan e-book itu untuk sebagai awareness kepada para orang tua supaya anaknya ini jangan sampai terkena permasalahan stunting, karena ini permasalahan yang sangat krusial untuk masa depan mereka. Sementara itu, Ketua Panitia Weni Arsianti mengatakan pemberian bantuan makanan tambahan ini akan dilakukan selama 3 bulan di 3 kecamatan di wilayah Jakarta Selatan, sesuai dengan arahan Wali Kota Jakarta Selatan. Ditargetkan ada 154 anak dari 3 kecamatan yang menerima bantuan makanan tambahan ini. Dan pastinya tiap minggu nanti akan diadakan pemeriksaan secara berkala. Jadi supaya terlihat progresnya, apakah memang bantuan yang kami berikan ini efektif atau tidak. Gitu. Jadi pemeriksaan di awal sampai pemeriksaan akhir akan kami evaluasi. Ini juga akan menjadi suatu resume yang akan kami manfaatkan untuk membuat program stunting yang selanjutnya. Jadi di PR dari Pak Wali Kota Jakarta Selatan, ini kami harus membantu anak-anak stunting di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Setiabudi, dan hari ini kita laksanakan bantuan pertamanya. Kemudian Kecamatan Mampang di minggu berikutnya, dan juga Kecamatan Tebet. Nah, itu total semua ada sekitar 154 anak. Kecamatan di sini ada 24, kemudian di Mampang dan di Tebet ada sekitar lebih dari 50 anak gitu. Nah, ini semua kita akan seragam berikan makanan berprotein tinggi dari hewani. Hari ini kami berikan berupa ayam, kemudian telur, dan juga kami tambahkan nabati dari tempe. Yang berikut kami juga akan berikan nanti ikan-ikanan dan telur, juga protein nabati seperti tahu atau tempe. Dan juga yang berikutnya lagi mungkin kita akan berikan daging. Lebih lanjut, Weni menjelaskan tidak hanya sebatas memberikan makanan tambahan, namun akan dilakukan pemantauan dan pemeriksaan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk melihat progres ke depannya. Tim Eljan Media melaporkan.